Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya tanggal 12 Februari 2024. It's really my special day. Aku nggak tahu sih, mungkin sebagian orang akan menganggap kalau birthday itu sebagai hari yang spesial atau enggak, tapi for me itu spesial. Aku juga sempat buat refleksi di kertas yang aku tulis, dan judulnya itu My 24th Reflection. Jadi kayak apa aja sih yang aku pelajarin atau aku refleksiin di dalam diri aku gitu setelah menghadapi 1 tahun kemarin. Yang pertama adalah uh, sangat relate sama postingannya Ustazah Halimah Al-Aidrus, yaitu mencintai apa yang aku miliki, bukan memiliki apa yang aku cintai. Kadang tuh aku suka kayak kebalik gitu loh. Aku malah mencintai apa yang belum aku miliki, padahal harusnya mencintai apa yang sudah aku miliki gitu. Kayak mungkin syukurnya jadi bertambah lagi, terus juga makna cukupnya juga ditegasin lagi. Karena kalau misalnya nggak bersyukur itu pasti akan selalu merasa kurang dan kurang gitu. Dan terus ternyata bahwa kebahagiaan itu tentang penerimaan. Mungkin untuk bisa sampai ke tahap menerima tuh lama banget prosesnya, panjang gitu, nggak mudah gitu. Dan aku juga baru bisa sampai ke penerimaan itu kayaknya menjelang umur 23 sih. Kalau umur 20, 21, 22 itu kerjaan aku emang ngeluh terus. Dan aku punya temen di mana dia itu sering banget dengerin keluhan aku. Ke Baru-baru ini aku ketemu dia, terus aku juga minta maaf ke dia karena wah, waktu masalah labil aku kamu tuh jadi penampungan sampah aku banget ya gitu, maaf ya. Aku juga malu sama diri sendiri jadinya, kayak ini kan hidup aku, kenapa aku keluhkan kepada orang lain gitu. Ya kalau sekarang aku ngeluh ada sih, tapi mungkin dikurangi ya, karena kalaupun diperbanyak juga nggak ada untungnya kayaknya. Itu pun kalau aku ngeluh, yang ngeluhnya sama Allah. Terus yang kedua, fokus pada hal penting. Aku bikin ini tuh dipecah jadi tiga. Jadi kayak ada masa lalu, masa depan, sama masa sekarang. Nah, sama masa lalu, aku kayak nggak mau mikirin masa lalu atau balik lagi ke masa lalu sih. Cuman aku pernah sempat berpikir kayak, kalau misalnya pilihan aku itu nggak jadi seorang guru, kira-kira pekerjaan aku sekarang itu apa ya? Terus, kalau seandainya 4 tahun lalu itu aku nggak kuliah, kira-kira aktivitas aku tuh ngapain ya 4 tahun ke belakang? Tapi mungkin kalau misalnya aku nggak kuliah, aku nggak akan ketemu sama teman-teman aku yang sekarang, yang udah jadi sahabat, deket banget gitu. Kayak kalau bukan karena pilihan tersebut, kalau bukan karena mendatangi tempat itu, aku nggak akan kenal sama orang ini, aku nggak akan deket sama orang ini gitu. Ya, jadi aku udah nggak mau punya pemikiran kayak gitu lagi. Terus nggak khawatir sama masa depan. Aku nggak lagi mikir kira-kira masa depan gue akan secara rafathar sama Cipu nggak ya, atau akan sesultan Prilly atau Konsina nggak ya. Aku udah nggak mikir kayak gitu lagi, karena ya apa ya, hmm, bukan bukan dibilang ikhlas pada dunia sih, tapi kayak aku tahu kalau ada tempat yang lebih tinggi daripada dunia, yaitu akhirat gitu, itu surga. Jadi dalam memandang dunia tuh, aku pikir dunia itu adalah tempat untuk aku beribadah, untuk mengumpulkan pundi-pundi amal untuk bekal aku nanti. Sekarang tuh posisi dunia bagi aku tuh udah kayak gitu. Terus mengoptimalkan masa sekarang, lakuin yang terbaik, be a better person than yesterday. Hmm, aku juga nemu quotes gini, don't just finding yourself, but create yourself. Nah, aku tuh lagi ingin menambah karya di usia 24 tahun ini. Kayaknya aku mending fokus untuk bikin karya aja deh, daripada aku mengkhawatirkan sesuatu yang di luar kendali aku gitu. Kayak apa yang udah jadi kendali Allah ya biarkan Allah yang memutuskan. Terus yang ketiga, kagum pada segala bentuk kebaikan. Sekarang-sekarang tuh aku kalau kagum sama orang atau suka sama seseorang itu karena kebaikannya sih, karena kebaikan dia itu ngingetin aku ke Allah. Kayak wah, orang ini halaknya pribadinya muslim banget ya, aku ngelihat
akhlak seorang muslim di diri dia. Wah, berarti dia tuh lagi berusaha untuk bertakwa ke Allah ya gitu. Kayak aku patut mencontoh dia gitu. Jadinya bikin aku ngerasa kagum yang berujung kepada Allah gitu. Terus mendoakan hal baik juga untuk orang lain. Kayak kalau ngeliat orang baik tuh bawaannya aku pengen ngedoain dia gitu. Yang keempat, memandang segala sesuatu dengan lebih sederhana. Contohnya kayak orang yang tepat. Hmm, kayaknya ini suatu hal yang menarik banget ya. Tapi juga menjadi rahasianya Allah. Kita manusia cuma bisa berikhtiar dan lakuin yang terbaik. Disambung juga dengan doa. Apa ya, aku jadi nggak mau menggenggam sesuatu di luar kemampuan aku gitu. Aku nggak mau menggenggam sesuatu melebihi kemampuan aku untuk menggenggam. Karena kalau nggak bisa digenggam, maka akan lepas dengan sendirinya kok. Nggak akan bertahan lama dengan kita gitu. Jadi lebih ikhlas, lebih sederhana aja gitu dalam memandang suatu hal. Biarin let it go and let grow. Dan juga aku belajar untuk lebih jujur pada diri sendiri. Karena biasanya aku tuh kebanyakan, aku gak apa-apa, aku gak apa-apa padahal sebenarnya gak apa-apa. Gak, padahal sebenarnya kenapa-kenapa gitu. Gak sehat aja gitu kalau misalnya ketika lagi kenapa-napa bilangnya gak apa-apa. Aku lagi gak mau kayak gitu karena perasaan itu bukan kayak gorengan yang bisa seenaknya dibolak-balik. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah menyadari dan menghargai orang-orang terdekat yang saat ini aku punya. Kayak misalnya ya contoh terkecil dan paling dekat itu keluarga kita. Aku bersyukur banget sih punya keluarga gue yang sekarang. Kayak aku nggak bisa ngebayangin kalau misalnya aku terlahir di keluarga lain atau aku bukan terlahir dari seorang mama yang sangat baik gitu kepada aku sekarang. Punya bapak juga, adik yang banyak gitu. Terus juga orang terdekat selain keluarga itu adalah sahabat. Sahabat-sahabat aku juga sering ngingetin aku sama hal yang baik. Itu aku bersyukur banget gitu. Karena sebenarnya apa ya, feeling lonely itu kan selalu menyerang aku juga ya. Padahal juga aku gak benar-benar sendiri gitu. Karena kan ada Allah juga. Ketika aku ingat Allah itu selalu bersama hambanya, aku gak ngerasa kayak gitu lagi. Jadi itu my reflection in 24 years old. Terima kasih.